Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo students, selamat datang di kelas strategi belajar mengajar. Video kali ini kita akan membahas tentang karakteristik kualitas pribadi guru dan motivasi dalam pembelajaran. Pertama, kita akan bahas tentang karakteristik kualitas pribadi guru. Ini ada kaitannya dengan materi pertemuan sebelumnya yang berbicara tentang kepribadian dan etika profesi. Kalau kalian masih ingat, dan berdasarkan hasil tugas yang sudah kalian cari juga, bahwa banyak sekali kriteria yang mengikat untuk seorang guru, bahkan hak, kewajiban, dan tugasnya pun banyak. Di sisi lain juga terdapat 4 kompetensi ya, 4 kompetensi yang mengikat seorang guru. Kompetensi apa saja kalau ingat? Ada pedagogi, sosial, profesional, dan kepribadian. Di mana 4 kompetensi ini pun memiliki turunannya yang juga kompleks, yang mengindikasikan bahwa ternyata menjadi seorang guru itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena diikat oleh banyak kompetensi yang harus dipenuhi. Nah, oleh karena itu, di sini lanjutannya saya ingin membahas karakteristik kualitas pribadi guru yang diambil dari 4 kompetensi yang sudah kita bahas minggu lalu, atau yang sudah kalian jadikan tugas minggu lalu. Nah, sebelum itu, saya ingin memastikan kalian dalam kondisi duduk yang rapi, duduk yang tegak, menghadap laptop. Kalau bisa putar video ini di laptop, jangan di handphone, apalagi jangan sambil rebahan, karena dibutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk kita belajar melalui video. Oke, sudah siap? Oke, mari kita mulai. Bicara tentang karakteristik kualitas pribadi guru, di sini saya mengutip dari buku Revolusi Mengajar karya Prof. Marsudi. Beliau mengekstrak 4 kompetensi guru yang tadi kompleks tadi menjadi 6 atau 7 kualitas pribadi guru. Tapi ini pun mungkin tidak mewakili keseluruhan 4 kompetensi ya. Tapi setidaknya saya rasa karakteristik ini menjadi wajib atau minimal kita miliki jika kita ingin menjadi guru yang berkualitas. Apa saja sih karakteristiknya? Yang pertama ada memiliki etos kerja spiritual. Ada 4 yang dibahas di sini, hanya 4, PQ, IQ, EQ, dan SQ. Lalu toleransi terhadap ketidaksempurnaan, memahami perbedaan individu dan melepaskan ego pribadi, lalu ada keterampilan komunikasi pembelajaran, sense of humor, dan menyebarkan energi positif. 6 karakteristik ini setidaknya harus kita miliki sebagai seorang guru agar menjadi guru yang berkualitas. Mari kita bahas satu persatu. Memiliki etos kerja spiritual. Untuk memiliki etos kerja yang spiritual, itu dilatar belakangi oleh kecerdasan holistik. Nah, ini yang kalian lihat sekarang ini berbentuk lingkaran, menunjukkan kecerdasan holistik. Terdiri dari EQ, SQ, PQ, dan IQ. Masing-masing memiliki perbedaannya, masing-masing memiliki definisinya. Kalau kita telisik, maka pertama emotional quotient. Emotional quotient adalah kemampuan untuk mengelola emosi atau perasaan. Guru itu rasanya wajib untuk memiliki kemampuan mengendalikan emosi. Kalau misalnya di kelas tiba-tiba ada murid yang atau peserta didik yang bisa dikatakan tidak berbuat sepatutnya, maka dituntut guru untuk dewasa dalam bersikap, dalam hal ini mengelola emosi. Nah, untuk bisa mengelola emosi berarti guru harus memiliki kemampuan emotional quotient. Gitu. Di sisi lain, selanjutnya ada physical quotient. Selain dari segi emosi yang sifatnya abstrak, ternyata guru pun juga harus memiliki kesegaran jasmani yang akibatnya akan memberikan kesegaran mental dan kestabilan emosi. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Jadi, guru pun harus punya jasmani yang segar, karena implikasinya pada kestabilan emosi. Balik lagi ke poin 1 tadi. Jadi, kalau mau memiliki kemampuan mengelola emosi, juga dibarengi dengan kekuatan fisik. Selain itu, yang selanjutnya ada IQ. Nah, ini mungkin yang lebih sering kita dengar ya. Kecerdasan intelektual adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional,
dan memahami lingkungan secara efektif. Perlu diketahui bahwa kecerdasan intelektual di sini bukan bermakna kita harus menguasai setiap mata pelajaran yang dibelajarkan kepada murid atau peserta didik, bukan ya. Tapi lebih kepada mampu memahami lingkungan secara efektif, mampu berpikir secara rasional, berpikir dewasa. Ketika momennya ini harus bersikap seperti apa. Ketika kondisinya seperti ini, tindakan yang tepat yang dilakukan oleh guru seperti apa. Jadi itu yang lebih menunjukkan kecerdasan intelektual. Sekali lagi tidak menunjuk bukan pada harus menguasai setiap mata pelajaran atau mata kuliah. Nah, yang terakhir dari holistik atau kecerdasan holistik ini ada SQ, diletakkan di tengah. Apa itu SQ? Spiritual quotient adalah memaknai kehidupan dengan memberi makna positif pada setiap peristiwa. Ini berkaitan dengan jiwa spiritual kita ya. Makanya kenapa ditaruh di tengah? Karena ini irisan dari semua kecerdasan. Kalau kita bisa memberi makna positif, kalau kita bisa memaknai kehidupan dengan dewasa, maka rasanya EQ, PQ, dan IQ akan bersinergi. Gitu. Nah, ini adalah karakter pertama yang dituntut dimiliki oleh seorang guru yang berkualitas, memiliki atas kerja spiritual. Oke, selanjutnya, toleransi terhadap ketidaksempurnaan. Bicara ketidaksempurnaan, konteks kita sebagai guru memiliki peserta didik yang lebih dari 30, itu kan memiliki karakteristiknya masing-masing. Maka sangat mungkin ada peserta didik kita yang dalam tanda kutip tidak sempurna. Dan definisi tidak sempurna ini tidak hanya fisik ya, tapi mungkin dari segi keluarganya, kondisi ekonominya, dan seterusnya. Nah, guru dituntut untuk mampu toleransi. Tidak memukul rata semua harus pintar, tidak memukul rata semua harus kaya. Gitu. Nah, bentuk toleransinya yang pertama, tenang dan tidak menunjukkan emosi yang menyala. Ketika ada perbedaan, ketika ada ketidaksempurnaan, maka guru dituntut tenang. Rasanya ini berkaitan dengan poin pertama tadi ya, tenang berkaitan dengan EQ, mampu mengendalikan emosi. Yang kedua, tidak mempunyai prasangka yang buruk pada peserta didiknya. Kalau kalian ingat pada mata kuliah perencanaan pengajaran, saya pernah mengatakan bahwa peserta didik itu datang kepada kita dengan memiliki karakteristiknya masing-masing. Kalau kalian ingat film Ron Clark Story yang mempertontonkan karakter peserta didik yang brutal, setelah ditelisik ternyata dilatar belakangnya oleh kondisi keluarga yang tidak memadai dalam tanda kutip. Nah, kalau kita sebagai guru memiliki kedewasaan yang luas, maka harusnya tidak mempunyai prasangka yang buruk pada peserta didiknya, karena kita akan berpikir, oh mungkin karena ini, oh mungkin karena itu. Gitu. Selanjutnya yang ketiga, dapat menyembunyikan perasaannya dari peserta didik. Ini sekali lagi memang bentuknya ideal ya, walaupun kenyataannya akan sangat sulit, tapi setidaknya ini adalah target atau standar kita ketika kita ingin menjadi guru yang profesional. Yang keempat, mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kelima, konsisten. Lalu pandai dan bijaksana dalam memperlakukan murid. Ini hanya sifatnya pilihan ya, maksudnya definisi toleransi saya rasa kalian pun sudah memaknainya, sudah paham maknanya, maka intinya ketika kita ingin toleransi terhadap ketidaksempurnaan, dewasa dalam bersikap dan tidak menunjukkan intolerir, seperti itu. Yang ketujuh, sanggup memberikan bantuan secara maksimal kepada peserta didik. Ini adalah pilihan-pilihan sikap yang mampu menunjukkan rasa toleransi kita. Sekali lagi, ini adalah kriteria kedua untuk bisa menjadi guru yang dikatakan kompeten. Nah, kriteria yang ketiga adalah memahami perbedaan individu dan melepaskan ego pribadi. Wow ya, menjadi seorang guru berarti siap untuk mendedikasikan seluruh hidupnya untuk peserta didiknya. Maka dituntut untuk mampu memahami perbedaan dan melepaskan ego. Nah, ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik yang sangat mungkin berbeda satu sama lainnya. Yang wajib kita ketahui agar kita implikasinya mampu memahami perbedaan-perbedaannya. Yang pertama, perkembangan intelektual. Lalu ada kemampuan berbahasa, latar belakang pengalaman, gaya belajar, bakat dan minat,
kepribadian. 6 aspek ini adalah poin yang sangat mungkin berbeda antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Maka sekali lagi kalau kita memahami ini, sangat mungkin IQ kita akan bekerja. Kalau kita memahami ini juga sangat mungkin kita dapat memahami perbedaan. Dan kalau kita memahami ini juga sangat mungkin kita dapat melepaskan ego pribadi. Ini wajib kita pahami ya, wajib kita hafal bahkan. Karakteristik peserta didik itu ada kemampuan berbahasa, latar belakang pengalaman, gaya belajar, minat dan bakat, kepribadian. Semua ini memiliki perbedaan. Bahkan dikatakan yang kembar pun, sedarah pun sangat mungkin minat bakatnya berbeda. Gitu. Dan kalau kita sebagai guru memiliki pemahaman tentang ini, maka sangat mungkin IQ kita terkendali. Ketika ada perbedaan, kita akan lebih dewasa. Ini adalah salah satu karakteristik untuk menjadi guru yang kompeten. Selanjutnya, keterampilan komunikasi pembelajaran. Luar biasanya guru selain sebagai arsitek atau perancang pembelajaran, juga menjadi seorang marketing. Dia harus mempromosikan bahwa mata pelajarannya itu mengasyikan, bahwa materi-materinya itu menyenangkan. Maka dituntut pula memiliki keterampilan komunikasi. Gitu. Dan ini indikator dari keterampilan komunikasi pembelajaran. Ada visual, ada vokal, ada verbal. Kalau dari visual apa sih tampilan ya? Kalau ini sayang sekali ya dalam kondisi seperti sekarang ini, kita berdoa ya semoga bisa segera berlalu wabah ini. Kalau kalian ingat kan di perkuliahan kita, bahkan menjadi rules dalam kelas, kalian harus berpenampilan menarik, berpakaian rapi. Kenapa? Ini arahnya, ini tujuannya, ini alasannya. Bahwa visual kita, penampilan kita, gaya berpakaian kita menjadi salah satu bentuk komunikasi pembelajaran. Kalau pakaiannya rapi, nggak harus bagus ya, nggak harus mahal. Rapi, enak dilihat, maka ketika kita menjadi guru di hadapan siswa dengan tampilan yang menyenangkan, kita sudah setidaknya merebut perhatian mereka. Mungkin kalau skalanya 100%, 20% kita sudah rebut dengan membuat mereka tertarik sama kita. Jadi ingat bahwa tampilan itu, pakaian kita itu menjadi bahasa komunikasi kita juga. Gitu ya. Jadi jangan ragu untuk nanti ketika PKM berpakaianlah yang rapi, yang menarik, yang cantik, yang ganteng. Yang kedua ada vokal. Nah ini juga menjadi bahasa komunikasi. Vokal itu indikatornya ada volume, intensity, tone, articulation, and lightness. Maksudnya apa? Kalau kalian menyadari bahwa ketika kita guru dan penyanyi itu memiliki kesamaan, hampir memiliki kesamaan. Kalau penyanyi jelas ya, kemampuan bersuaranya, nadanya, melodinya menjadi pekerjaan utama mereka. Nah, guru pun juga mengandalkan suara. Ketika kita belajar tentang atau ketika kita sedang memberikan materi tentang motivasi, maka akan sangat garing kalau kita menyampaikannya datar. Semangat murid-muridku, dan saya bingung mencontohkannya. Intinya, ketika kita hanya datar saja, maka tidak akan memberikan ketertarikan pada peserta didik. Atau kalau sebaliknya, selama kelas, itu nadanya tinggi terus. Jatuhnya kan jadi kayak marah ya. Jadi kita sebagai guru pun juga memiliki bahasa vokal. Harus tahu kapan volume kita kencang, kapan tone kita tinggi, bagaimana artikulasi yang baik dan benar gitu. Dan sekali lagi bahwa vokal, kemampuan berbicara, menjeda, kapan harus mempersilahkan peserta didik bicara, kapan harus diam, kapan harus tinggi, itu jadi komunikasi juga. Kalau kita tepat, maka juga akan membuat peserta didik tertarik. Nah, yang ketiga ada verbal. Verbal itu terdiri dari konsisten, logical, empathic, accurate, and right. Ini mungkin yang paling dominan ya, komunikasi pasti lewat verbal. Ketika kita menggunakan diksi-diksi baku, bahasa Indonesia baku, maka harus konsisten. Juga empatik di sini maksudnya apa? Biasakan lisan kita itu memberikan perhatian penuh kepada peserta didik kita. Bukan sekedar basa-basi belaka. Lalu akurat,
pastikan apa yang kita sampaikan itu akurat, sesuai dengan ilmunya. Dan berkaitan juga right ya, akurat dan right. Gitu. Jadi, indikator ini konsisten, logical, empathic, accurate, right menjadi indikator verbal. Sekali lagi, visual, vokal, dan verbal menjadi indikator dari keterampilan kita dalam berkomunikasi. Nah, ini harus kita perhatikan sebagai seorang guru. Selanjutnya, implikasi dari ini semua adalah respect, empati, audible, good looking, rendah hati. Intisarinya ya, intisari gabungan dari visual, vokal, verbal adalah 5 ini nih. Kita bisa respect kepada peserta didik kita. Respect itu kan bisa diberikan lewat verbal, bisa diberikan dari lewat visual. Kalau sudah respect juga diharapkan komunikasi kita juga menunjukkan empati, mampu membuat mereka mau bercerita. Hal yang sulit menurut saya untuk membangun kedekatan antara kita dengan murid ya, atau peserta didik. Maka lewat komunikasi pembelajaran ini, harapannya kita bisa membangun empati kita. Juga audible. Audible itu apapun yang kita ucapkan membuat mereka itu mau mendengar. Akan sangat membuat bahagia bagi seorang guru ketika kita menyampaikan, mereka itu full attention. Benar-benar memperhatikan, bahkan mereka sampai bilang ketika jam belajar sudah habis, wah cepat sekali, atau wah nggak kerasa. Itu adalah salah satu indikasi bahwa oh ternyata mereka full attention ke kita. Audible berarti kita udah didengarkan. Good looking ya ini mewakili visual ya. Sekali lagi first impression itu juga salah satunya dinilai dari tampilan visual kita. Dan rendah hati ini menjadi kunci atas kewibawaan seorang guru. Ya, selanjutnya sense of humor. Kalau kalian lihat di sisi kanan layar, ini rumus-rumus yang menyebalkan mungkin ya, fx sama dengan sin x, rumus-rumus yang terlalu kaku. Nah, kenapa sense of humor tapi gambarnya begini? Maksudnya adalah ketika kita mengajar, ternyata humor itu dibutuhkan untuk ice breaking, untuk menjadi penyegar. Apalagi kalau misalnya kita mengajar mata kuliah atau mata pelajaran eksak. Nggak hanya eksak sih, apapun itu, selipkanlah humor-humor yang bisa membangun semangat, yang bisa membuat mereka yang bisa membuat mereka perhatian lagi ke kita. Humornya juga nggak usah yang ngelawak banget gitu. Hadirkan isu-isu sosial, isu-isu yang dekat dengan mereka, misalnya tentang game yang lagi trending, atau tentang apapun itu yang relate sama mereka. Setidaknya sense of humor ini membuat kelas menjadi menyenangkan, gitu. Sense of humor, kelas yang penuh keterbukaan, akrab, dan menyenangkan akan lebih berprestasi dibandingkan kelas sebaliknya. Bahkan menurut studi 2016 demikian gitu. Ketika kita memiliki kemampuan humor yang baik, maka akan ada kecenderungan kita membuat kelas itu terbuka, akrab, dan bahkan bisa lebih berprestasi. Gitu. Selanjutnya, menyebarkan energi positif. Karakter terakhir yang harus dimiliki oleh seorang guru agar menjadi guru yang kompeten menurut Profesor Marsudi adalah mampu menyebarkan energi positif. Apa ini maksudnya? Nah, ini berkaitan dengan materi selanjutnya, yaitu materi tentang motivasi dalam pembelajaran.